ternyata kurban mengorbankan ini sudah terjadi sejak zaman Nabi Adam. Perintah Allah untuk Nabi Adam terhadap kedua putranya. Siapa tadi ibu? Qabil dan Habil. Kenapa? Karena mereka berdua rebutan wanita. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir atau dalam tafsir Bidayah, putra Adam itu ada 40 ibu. Setiap 1 tahun Siti Hawa melahirkan kembar. Tahun pertama melahirkan Qabil dan Ikrimah. Qabil ganteng, Ikrimah cantiknya luar biasa. Tahun kedua lahir lagi kembar, Habil sama Labuda. Habil kurang begitu ganteng, Labuda atau Labza kurang begitu cantik. Syariatnya Nabi Adam gak boleh dikawinkan dengan kembarannya, harus silang. Berarti Qabil harus dapat Labuda, Habil dapat Ikrimah. Nah, Ikrimah ini cantiknya luar biasa. Qabil dapat Labuda yang kurang cantik ibu. Kagak terima ibu. Kagak terima. Pantasnya aku yang ganteng dapat Ikrimah yang cantik. Perintah Allah. Baik, kalau kalian berdua nggak terima, buktikan bahwa ini perintah Allah. Akhirnya disuruh kurban. Itu ceritanya. Untuk mendapatkan Ikrimah, mereka berdua Gus Qabil dan Gus Habil harus berkurban. Nah, kurbannya Habil kambing ibas. Karena pada waktu itu ya, Habil itu diajarin berternak oleh Nabi Adam. Adapun Qabil diajarin bercocok tanam. Itu ceritanya ibu. Maka Qabil berkurban dengan hasil tanaman. Bahkan satu riwayat hasil tanamannya ini panenannya yang jelek korbannya. Sebaliknya Habil berkurban dengan kambing yang terbaik, kambing ibas yang gemuk. Ini Fatukur bila lanjut. Akhirnya yang diterima kurbannya Habil. Kurbannya Qabil ditolak. Apa tandanya lain? Lanjut pun. Fatukur bila mengkoten terima apa min ahadihima, salah sijine korbannya Qabil lan Habil. Allah wa huwa utawi ahad iku Habilu korbane Habil. Diterimalah salah satu korban keduanya, yaitu korbannya Habil berupa kambing ibas. Tandanya apa? Di anna zalat gambare kelawan yang temurun apa narun geni api binas samai saking arah langit saking arah dhuwur. Fa'akalan mengkonuli ngebong atau nyamber apa nar kurbanahu ing kurbane Habil. Maka diterimalah salah satu korban keduanya, yaitu korbannya Habil berupa kambing ibas, diterima oleh Allah. Apa tandanya? Jadi pada waktu itu mereka berdua naik ke gunung yang paling tinggi itu. Habil Qabil kurbannya ditaruh di pucuk gunung. Akhirnya apa? Di annazalat narun minas sama, maka turunlah api dari langit. Fa'akalat kurbanahu, dan api itu menyambar atau melalap kurbannya Habil. Sementara kurbannya Qabil dibiarkan, gak disambar oleh api. Begitu. Lanjut.
walam yutaqabbal lan ora den trimo apa kurban minal akhari saking liyane Allah wa huwa utawi akhar iku qabilu qurbane qabil Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul 'ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan, julusu sa'atin 'inda al-'ulama ahabbu ila Allah min ibadati alfi sanati al-hadid. Hadratan mukhtaramah wal mukarramah, segenap khususnya kaum ibu-ibu yang kita hormati, muhajirin muhajiriyat, insyaallah semuanya calon-calon haji, Ibu Datiti, Ibu Sumi, Ibu Jimi, Bu Asri, Bu Wahidah, Bu Ibu Rijal, Ibu Ali, Ibu Mudarat, Ibu RW, Ibu RT, segenap jamaah, khususnya kaum ibu-ibu yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang pertama, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang terindah selainnya kita bersimpuh sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita tata niat kita, kita bulatkan niat kita, kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat hidayah dari Allah, pagi hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka menggugurkan satu kewajiban thalabul ilmi sekaligus silaturahmi, yang mudah-mudahan asbabiyah kumpulnya ibu-ibu pada pagi hari ini insyaallah mudah-mudahan jadi sebab abadi nanti Allah akan hadirkan kita kembali, Allah akan satukan kita kembali jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang
Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling agung, manusia yang paling indah, membawa risalah, pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafaatul uzma, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita punya umatnya, khususnya kaum ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Insyaallah suatu saat nanti pun bisa berkunjung ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Impian, harapan, doa kita tidak berjumpa di dunia ini, mudah-mudahan kita semua akan berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Bikaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, masak sudah, nyuci sudah, makan belum. Insya Allah semua yang hadir diberkahkan rezekinya, umurnya, rezekinya berlimpah ruah berkah, bisa ke Mekah, Madinah. Cucu putra putrinya menjadi cucu putra putri yang saleh saleh. Mudah-mudahan yang hadir semuanya panjang umurnya, sehat rohaninya, sehat jasmaninya, dan insya Allah sehat pula kantongnya. Amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli niyyatin salih la haqqatin bina والشفيع محمد صلى الله عليه وسلم أزواجه بالوعد بين الكرام وخصوصا إلى البهاجم السابين بها الأزواج وخصوصا إلى الأبي العفوي وخصوصا إلى المرحمة والحسنة بنت بابا مصري وخصوصا إلى المرحمة هدى بن شرف بنت بابا جسم وخصوصا إلى واقعة الجامعة وخصوصا إلى واقعة القرى وخصوصا إلى إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وإلى البلد وعامة البلاد وخصوصا إلى أربع من أولياء الله من المشرق إلى المغرب وخصوصا إلى جبال الوجود إلى المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات رضي الله عنهم وغفر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين. Lanjut Bu, semangat masih? Semangat. Alim Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-Nabi sak temene kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa kanjeng Nabi, man utawi sapa iku jalasa
gelem lungguh sapa man fi halaqatil ilmi ing dalem kalane ilmu wasabi'alan gelem ngrungokake sapa man kalam Allah ing kalame Allah firmane Allah wa amilan gelem amal sapa man pikiran ilmu yo aqtahu mengopari iman sapa Allah Gusti Allah Ta'ala paring sittata asya'a ing menem pira-pira perkara. Nabi pernah bersabda, pernah berpesan, barang siapa kok mau duduk di majelis ilmu, dia mendengarkan kalam-kalamnya Allah, dia membacakan kalam-kalamnya Allah, betul bu? Pikir, tahlil, halo? Al-Quran bukan Al-Quran. Wal'amila bihi dan mengamalkannya. Setelah mendengarkan, membaca, mengamalkannya. Aqtadullahu ta'ala sittata asya. Kok barang siapa mau duduk di majelis ilmu, maka Allah akan berikan 6 perkara ibu. Biar semangat lagi. Yang pertama ar-rizqu, siji rizki minal halal, saking halal, akan mendapatkan rizki halal barokah. Yang pertama ini kuncinya. Pengen hidup berkah, rizkinya berkah, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Yang kedua wayan julan selamat min adabil qabri, saking siksa neraka. Jaminan orang-orang yang mau duduk di majelis ilmu yang kedua wayan jul min adabil qabri, akan diselamatkan dari siksa kubur ibu. Kok siksa kuburnya selamat, wa ma ba'dahu aisan, setelah itu kedepannya akan lebih gampang ibu. Kata Nabi, kuburan bisa menjadi taman surganya Allah, atau bahkan bisa menjadi jurang daripada jurang nerakanya Allah. Kok alam kuburnya sudah selamat dari siksa kubur, maka kedepannya akan lebih mudah. Yang kedua, yang ketiga, wayu utolan dan wehake opo kita baru kita benmat, biar ini diterima kelawan tangan teman Allah. Wayu utor kita baru biar ini. Yang ketiga, jaminan untuk orang-orang yang istiqamah. Semangat bu. Ibu ini hakikatnya sedang membangun negeri akhirat ibu. Ibu hakikatnya sedang membangun alam kubur ibu. Bahagia orang yang di dunia rajin ngaji, rajin silaturahmi, besok amalnya akan menjelma menjadi kebaikan di alam kubur. Wa yu'ta kitabahu biyadihi, dia akan menerima buku catatan, diterima dengan tangan kanan ibu. Kenapa? Karena penduduk surga alamatnya akan menerima buku catatan, diterima dengan tangan kanan. Tapi sebaliknya, penduduk neraka akan menerima buku catatan, diterima dengan tangan kiri, bahkan dari punggungnya. Tapi orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, orang-orang yang istiqamah hadir di majelis ilmu, biarin sekarang pada alih, biarin orang pada mau, biarin. Yang penting sudah tapi subhanallah, ibu akan mendapatkan satu jaminan, akan mendapatkan buku catatan, diterima dengan tangan kanan ibu. Subhanallah. Yang ketiga, yang keempat, wa yamurrulan isol yawan saqamman ala siratingat ase jembatan sirat kal barki koyo telekilat al atifi kang nyamber.
di majelis ilmu, dia akan bisa melewati jembatan sirat, bahkan bagaikan kilat yang menyambar leden, tiba-tiba di pintu surganya Allah. Kenapa itu? Nanti ada yang jalannya seperti jalan biasa, ada yang jalannya seperti naik motor, ada yang jalannya seperti naik pesawat, ada yang jalannya kayak suster ngesot. Ibu, kapan nyampainya? Na'udzubillah, ada jalannya yang seperti bergelantungan. Jalannya sambil bergelantungan, kurang 1 bulan meraih pintu surga, jatuh ke dalam jurang neraka. Tapi subhanallah, istimewanya orang-orang yang suka cinta, kangen rindu, selalu hadir di majelis ilmu, subhanallah, akan bisa melewati jembatan sirat bagaikan kilat yang menyambar leden, tiba-tiba di pintu surganya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir semuanya ini, amin ya rabbal alamin. Yang mengira wa yusaru ba'an nabiyina wa yusaru lanten kumpulake sokoman ba'an nabiyina sartane para nabi. Allah dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan yang kelima bersama para nabi, para siddiqin, para sholihin. Ibu, kenapa? Karena nanti teman terbaik di hari akhirat para nabi, para rasul, para sholihin, para siddiqin, para mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Ibu, setiap Sabtu pagi aturan shopping happy, Ibu, betul? Ke puncak, ke Anyer, enaknya mah ini jogging, orang mau berngaji umpamanya. Tapi subhanallah, ibu relakan, korbankan waktunya, kesehatannya, kelonggarannya, hadir di majelis ilmu. Tapi subhanallah, ibu akan dibangkitkan nanti, dikumpulkan bersama para nabi, para sholihin, para syuhada. Yakin saja itu, dunia ini ujian, pahalanya belum dikasih, masih dirahasiakan oleh Allah. Tapi untuk seorang mukmin nanti di akhirat akan diberikan semua. Ibu, jadi di dunia mah biasa aja, sabar aja. Apapun hidup ini, cobaan, rintangan, tetap ikhtiar, berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'allahu baitan fil jannati bil yaqutatin hamra'a lahu arba'ina baban. Allah yang keenam akan masuk surga, bahkan akan dibangunkan istana surga yang terbuat dari mutiara kemerah-merahan. Ibu, Bu, ada rumah ibu mutiaranya sejendil, ada. Bu, Bu, alasnya, temboknya mutiara hijau kemerah-merahan, alasnya emas. Bahkan Bukhari Muslim, Ibu, satu orang penduduk yang terakhir masuk surga karena lama di neraka. Orang yang terakhir keluar dari neraka dan masuk surga yang terakhir 10 kali lebar dunia ini. Subhanallah, Allahu. Jadi di dunia ini mah gak usah galau, gak usah risau, gak usah sedih, biasa aja. Subhanallah, satu orang yang terakhir masuk surga 10 kali lebar dunia surganya. Bukhari Muslim. Ibu, kayak apa ini? Kekuasaan Allah absolut, tidak terbatas. Allahu Akbar. Makanya ibu tetap istiqomah.
memperjuangkan agama, kok hari ini diberi kesederhanaan, sabar dengan kesederhanaan. Bagaimanapun dengan kesederhanaan itu, bagaimana caranya agar tetap takwa, mendapatkan rahmat ridhonya. Kok hari ini diberi jabatan yang luar biasa, hari ini hartanya berlimpah ruah. Usahakan bagaimana agar jabatan itu, agar harta itu membawa kita ke dalam rahmat ridhonya Allah, baik di dunia terlebih di akhirat nanti. Bu, lanjut. Istri orang ada lagi diserang, ya, karena ibunya masih sakit. Tafsir Jalalain pernah berjanji. Lanjut Bu ya. Tafsir Jalalain. Kenapa dinamakan tafsir Jalalain? Karena dikarang oleh dua ulama besar. Yang pertama Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua Jalaluddin Al-Mahalli. Baru setengah, yang satu meninggal, diteruskan oleh yang kedua, begitu. Makanya Jalalain. Jalalain itu dua Jalaluddin. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Baik Ibu, lanjut. Hari ini kita akan coba mengaji bersama tafsir Jalalain surat Al-Maidah ayat 27 dan seterusnya. Semangat jawab Allahnya Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi idza qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima idza qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah qala la aqtulannak. Allah qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah waslu lan nyritakna sira Muhammad, hayya Muhammad, hai Muhammad, alaihim ingatase kaum ira, ay ala kaumika tegese ingatase kaum ira, diritakake naba abnai adama, ay khabar bnai adama, ing wertone ing critane ing kisahe kedua putra Abah Adam. Allah Habil rupane Habil wa Qabil lan Qabil dicritakake bil haqqi kelawan sak benere, kelawan sak temene, kelawan sak nyatane. Lafal bil haqqi muta'alliqun kan muta'alluq bi utlu kelawan lafal utlu. Allah idza qarraba ing dalem ari karane kurban sapa Habilan Qabil, qarba yaqrubu kurbanan wa kirbanan, qarraba yuqarribu takriban, fa'ala yaqulu fulan, fa'ala yufa'ilu tafailan. Allah idza qarraba ing dalem ari kalane kurban sapa
Qabil kurbanan kelawan kurban ilallahi maring Gusti Allah. Wa huwa utawi kurban iku kabisun kambing kibas dihabilaka duwene Gus Habil wazar lan hasil panenan liqabilaka duwene Gus Qabil. Allah watslu alaihim naba abnai Khabar ni Ali Adam, dan ceritakanlah wahai Muhammad alaihim atas kaummu, ayala kaumika, maksudnya umatmu, kaummu. Halo. Nabahatnai Adam, ceritakanlah wahai Muhammad tentang kabarnya, tentang kisahnya, viralkan, ceritakan, sampaikan tentang kedua putra Abah Adam. Siapa? Gus Habil dan Gus Qabil. Ya anak Nabi Adam, Gus Habil sama Gus Qabil. Bil-haqi, dengan nyata, dengan benar, sebenar-benarnya ceritakan wahai Muhammad tentang kedua putra Adam. Ketika iqraba kurbanan, ketika mereka putra Adam, yaitu Qabil dan Habil berkurban dengan kurban semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Wa huwa, adapun kurbannya kabisun kambing kibas li Habil untuk Gus Habil, wazarmulan hasil panenan, hasil bumi, hasil tanaman, liqabilah untuk Gus Qabil. Wahai Muhammad, ceritakan tentang kedua putra Adam ketika mereka berkurban dengan kurban yang semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun kurbannya Habil adalah kambing kibas, adapun kurbannya Qabil adalah hasil tanaman, hasil panenan. Ternyata kurban mengorbankan ini sudah terjadi sejak zaman Nabi Adam. Perintah Allah untuk Nabi Adam terhadap kedua putranya. Siapa tadi ibu? Qabil dan Habil. Kenapa? Karena mereka berdua rebutan wanita. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir atau dalam tafsir Bidayah, putra Adam itu ada 40 ibu. Setiap 1 tahun Siti Hawa melahirkan kembar. Tahun pertama melahirkan Qabil dan Ikrimah. Qabil ganteng, Ikrimah cantiknya luar biasa. Tahun kedua lahir lagi kembar, Habil sama Labuza. Habil kurang begitu ganteng, Labuza atau Labza kurang begitu cantik. Syariatnya Nabi Adam gak boleh dikawinkan dengan kembarannya, harus silang. Berarti Qabil harus dapat Labuza, Habil dapat Iklimah. Nah, Iklimah ini cantiknya luar biasa. Qabil dapat Labuza yang kurang cantik ibu. Kagak terima ibu. Kagak terima. Pantasnya aku yang ganteng dapat Iklimah yang cantik. Perintah Allah. Baik, kalau kalian berdua nggak terima, buktikan bahwa ini perintah Allah. Akhirnya disuruh kurban. Itu ceritanya. Untuk mendapatkan Iklimah,
mereka berdua Gus Qabil dan Gus Habil harus berkurban. Nah, kurbannya Habil kambing ibas. Karena pada waktu itu ya Habil itu diajarin berternak oleh Nabi Adam. Adapun Qabil diajarin bercocok tanam. Itu ceritanya Ibu. Maka Qabil berkurban dengan hasil tanaman. Bahkan satu riwayat hasil tanamannya ini panenannya yang jelek korbannya. Sebaliknya Habil berkurban dengan kambing yang terbaik, kambing ibas yang gemuk. Ini Fatukur bila lanjut. Akhirnya yang diterima kurbannya Habil. Kurbannya Qabil ditolak. Apa tandanya lain? Lanjut pun. Fatukur bila mengkoten terima apa min ahadihima salah sijine korbannya Qabil lan Habil. Allah wa huwa utawi ahad iku Habilu korbane Habil. Diterimalah salah satu korban keduanya, yaitu korbannya Habil berupa kambing ibas. Tandanya apa? Bi anna zalat gambare kelawannya to temurun apa narun geni api minas samai saking arah langit saking arah dhuwur. Fa akalan mengkonuli ngebom utawa nyamber apa nar kurbanahu ing kurbane Habil. Maka diterimalah salah satu korban keduanya, yaitu korbannya Habil berupa kambing ibas diterima oleh Allah. Apa tandanya? Jadi pada waktu itu mereka berdua naik ke gunung yang paling tinggi itu. Habil Qabil kurbannya ditaruh di pucuk gunung. Akhirnya apa? Di annazalat narun minas sama. Maka turunlah api dari langit. Fa'akalat kurbanahu, dan api itu menyambar atau melalap kurbannya Habil. Sementara kurbannya Qabil dibiarkan, gak disambar oleh api. Begitu. Lanjut. Walam yutaqabbal lan ora den trimo apa kurban minal akhari saking liyane Allah. Wa huwa utawi akhar iku Qabil korbane Qabil Allah, dan tidak diterima dari kurban yang lainnya, yaitu kurbannya Qabil berupa hasil panenan yang terburuk, kagak dimakan api, kagak disambar api. Beda dengan korbannya Habil. Tandanya kalau kurban itu diterima, maka akan disambar api. Lah, akhirnya bagaimana ibu Fakhatiba? Mengkobendu, mengkomuring-muring sapa Qabil. Wa admarolan nyimpen sapa Qabil al-hasada ing drengki fi nafsihi ing dalem atine Qabil. Allah ila al-hajjat tumuka maring ento haji sapa Adamu abah Adam. Allah qala matur sapa Qabil lahu marang Habil mature la aqtulan taka nyekti bakal mateni temen sapa sir ingsun ing sira. La aqtulan taka nyekti bakal temen mateni sapa ingsun ing sira. Qala jawab sapa Habil Allah lima krono apa ya Mas Qabil? Lima krono apa Mas Qabil? Kok panjenengan badhe mejahi kula? Litakabuni kurbanika krono den trimane kurban ira duni dudu kurban insun Allah.
tahu kurbannya kagak diterima oleh Allah, fakhodiba. Qabil marah-marah ibu, mesu misu. Wa anmar al-hasada fi nafsihi la al-hajj Adam. Benci banget sama Habil Qabil. Kenapa? Habis kurbannya kagak diterima. Yang diterima kurbannya Habil, sementara kurbannya Qabil kagak diterima. Rasa iri dengki wa anmar al-hasada, hingga Qabil menyimpan hasadnya, dengkinya, bencinya dalam hatinya sampai menjelang Abah Adam pergi haji. Ngancam ibu, Bu, kapan aja nih seandainya Abah Adam pergi haji, awas kamu Qabil, awas kamu Habil. Ngancam, takut sama Abah Adam, karena pada waktu itu lu berangkat haji. Qabil bilang, awas nanti Habil, kalau sampai Abah Adam pergi haji, awas kamu, akan aku bunuh. Kata Qabil, la aqtulannaka, aku akan membunuhmu wahai Habil. Akhirnya qala, halo, Habil menjawab, lima, wahai Kak Qabil, karena apa kau mau membunuhku wahai Qabil? Qala menjawab Habil, apa? Qala menjawab Qabil. Qala berkata Habil, lima, karena apa wahai Qabil kau akan membunuhku? Litukubila kurbanika, jawab Qabil, karena diterimanya kurbanmu. Duni bukan kurbanku, aku nggak mau kau mendapatkan iklimah. Maka ancamannya Qabil terhadap Habil akan membunuh Habil. Loh, jangan begitu toh, Mas Qabil. Kata Qabil, qala matur sapa Habil, inna la yataqabbalu, angin pestrine terima kurban sapa Allahu Gusti Allah minal muttaqina, saking pira-pira wong kang padha takwa kabeh. Allah. Mas Qabil, mbok yo jangan begitu toh Mas Qabil. Kurbanmu itu diterima sementara kurbanmu kagak. Kenapa? Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu akan menerima kurbannya hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dalam ayat tentang kisah Ibrahim, la yanallahu lukumuha wala dimanuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali Allah tidak akan mengambil darah dan daging kurbanmu, tidak. Tapi Allah akan menilai sejauh mana ketakwaan hatimu. Allah gak melihat cantiknya ibu, kagak. Allah gak melihat tampang kita, kagak. Allah gak melihat, halo, Allah gak melihat gelar kita profesor, doktor, insinyur, ustadz, ulama, tidak. Halo, gelar itu gak dinilai oleh Allah. Ustadz ke, kiai ke, ulama ke, kagak dinilai oleh Allah. Tapi yang dinilai oleh Allah takwanya. Halo guru, Allah gak peduli siapapun dia ibu. Dia seorang yang kaya raya atau miskin papa. Dia public figure yang sangat terkenal atau sama sekali tidak dikenal. Siapapun dia, apapun status sosialnya, bagi Allah tidak direken, bagi Allah tidak
Tapi subhanallah, seorang hamba punya nilai di hadapan Allah. Bahkan dia mutiara yang bersinar cuma karena takwanya. Ibu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah, di sisi Allah, adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Ibu, bahkan manifestasi, natijah, garansi, legalitas dari Allah, jaminan untuk orang yang bertakwa surganya. Ibu, al jannatu u'iddat lil muttaqin. Allah, surga disediakan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Allah, tuh, ternyata Allah kagak ngeliat jabatan kita, gelar kita, insinyur, profesor, doktor, ustaz, kiai, ulama, gak dilihat oleh Allah. Yang dilihat itu cuma takwanya. Bahkan orang yang mulia di sisi Allah cuma karena takwanya. Satu garansi jaminan dari Allah untuk orang-orang yang bertakwa adalah surganya. Mudah-mudahan Allah tuntun kita, Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Qala innama yataqabbalu minal muttaqin. Wahai Qabil, ketahuilah sesungguhnya Allah hanya menerima kurban untuk orang-orang yang bertakwa, yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La inna satta ila yadaka litaqtula lima ana bibasitin yadiya ilaika li'abtula inni akhafu Allah rabbal alamin. Allah, lain ailam qasamil, lain basatta, demi Allah lamun nyekti temen beber sapa sira wahai Qabil, ae madakta tegese lamun dawaake sapa sira hai Qabil ilayya mari insun, kata Habil, ya daga ing tangan ira li taktulani supaya mateni sapa sira ing insun. Yo ma'ana mengko ora ana utawi insun iku bibasin wong kang bebet ya dia ing tangan ingsun Allah ilaika marang sira li aqtulaka supaya engkau mateni sapa ingsun ing sira hai Qabil. Allah, inni sak temene ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun Allah ing Allah Rabbil alamin kang dadi pangerane wong alam kabeh wedi fi qadarika ing dalem mateni ira Allah. Wahai Mas Qabil, demi Allah seandainya engkau memanjangkan tanganmu, kata Habil kepada Qabil, untuk membunuhku, ma'ana bibasitin yadi, ketahuilah wahai Mas Qabil, aku gak akan pernah memanjangkan tanganku untuk membunuhmu. Li'aktulaka, enggak. Karena apa? Ini Allah Rabbal Alamin, aku takut kepada Allah yang menjadi Tuhan semesta alam. Ibu, jadi satu riwayat, Qabil ini orang yang selalu melanggar perintah Allah. Beda dengan Habil. Ibu,
Habil ini orangnya tawadu, andam asor, bahkan diancam mau dibunuh. Wahai Mas Qabil, seandainya kau memanjangkan tanganmu untuk membunuhku silahkan, tapi aku nggak seperti itu. Aku nggak mau membunuhmu. Itu jawaban Habil terhadap Qabil, karena aku takut kepada Allah yang menjadi Tuhan semesta alam. Nanti akhirnya tetap hatinya Qabil kuat ingin membunuh Habil. Akhirnya terjadi itu pembunuhan. Bingung, sudah dibunuh, bingung, dibawa itu dipanggul si Habil. Nanti ada kisahnya. Jadi subhanallah, iri hasad pertama di dunia ini adalah hasadnya, irinya Qabil terhadap Habil. Dan pembunuhan pertama di dunia ini adalah pembunuhannya Qabil terhadap Habil. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu yang akan datang. Nanti bingung sampai Allah utus 2 burung gagak. 2 burung gagak. Bahkan satu riwayat ibu, si Qabil memanggil Habil yang sudah mati selama, ada yang riwayat 100 tahun dipanggil, nggak dikubur-kubur, nggak tahu. Ada yang mengatakan 1 tahun itu Habil dipanggil oleh Qabil sudah mati selama 1 tahun. Nyesel, bukan nyesel membunuh Habil, tapi nyesel kenapa itu dipanggil-panggil terus. Insya Allah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ibu tetap sehat, panjang umur, istiqomah, bahagia. Satu saat nanti pun kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Tentunya subhanallah, ini asik bu kalau dikaji tafsir Jalalain, makna Jawa ala pesantren juga makna Indonesia nya. Ya, kita sambil belajar nahwu sorofnya. Doroba ya ribu torban, wa madroban fawadoribu mata kamadrubun idrib la tadrib, madrobun midrobun fa'ala yakunu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun mata kamadrubun uful la taqul bin alumil alumil. Sekali lagi salah kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat